Gejala cacingan yang terjadi pada raya yang sudah keluar sampai banyak itu cacing itu artinya sudah terjadi bertahun-tahun bisa jadi. Anjir. Artinya gejala awal dari cacingan ini kita juga harus tahu. Apa aja sih gejalanya? Anak kecil di Sukabumi yang ngeluarin cacing dari hidung, mulut, sama anusnya lebih dari 1 kilo. Jolim Tasya lingkungan terdekatnya siap perangkat di sana goblok siap teh. Dan kenapa sampai pos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Lagi rame guys ya, bocah di Sukabumi mengidap penyakit cacing dan di dalam perutnya ada ribuan cacing bersarang ya. Cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perutnya. Sebelumnya saya sampaikan duka cita buat kejadian yang terjadi pada Raya ya. Yang jelas dari kasusnya Raya ini kita banyak bisa belajar bahwa cacingan itu memang ada dan cacingan ini sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya kalau kalian tahu ya, pemerintah itu melakukan program pencegahan cacingan. Setiap bulan Februari dan juga Agustus, 2 kali setahun, itu Puskesmas, Posyandu itu membagikan obat cacing secara gratis. Bahkan anak saya yang masih TK, itu setiap Februari dan Agustus ada datang tuh dari Puskesmas ngasih obat cacing ke sekolah-sekolah. Gejala cacingan yang terjadi pada raya yang sudah keluar sampai banyak itu cacing itu artinya sudah terjadi bertahun-tahun bisa jadi. Artinya gejala awal dari cacingan ini kita juga harus tahu. Apa aja sih gejalanya? Pertama, biasanya anak itu tampak lemes, tampak lesu. Coba bayangkan cacing tersebut ada di tubuh kalian. Ya. Pucat. Karena cacing ini kalau sudah bertumbuh berkembang biak dia akan menyerap nutrisi yang anak itu makan. Artinya anak itu jadi nggak dapat nutrisi. Nutrisinya udah dimakan duluan buat cacingnya. Kalau sudah nyampe ke pencernaan, biasanya cacing yang jumlahnya banyak itu bisa menyebabkan mau muntah parah, sakit perut hebat, bisa sembelit, bahkan diare. Kalau nyampe ke paru-paru, cacingnya bisa bikin batuk dan juga sesak nafas. Bayangin kadang-kadang kan kita mikir batuk, sesak nafas, paling alergi asma. Bisa juga ternyata karena cacingan. Kalau sudah nyampe ke otak, cacingnya bisa menyebabkan kejang, penurunan kesadaran, tiba-tiba koma, bahkan meninggal. Cukup sedih sih sebenarnya kejadian ini bisa terjadi ya, dan kondisinya sampai kayak gitu. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada lagi kasus seperti itu. Kita sebagai orang tua harus jaga kesehatan anak. Salah satunya jaga kebersihannya. Perhatikan tumbuh kembangnya. Berikan obat cacing, terutama untuk anak yang udah setahun ke atas. Karena itu salah satu cara efektif untuk mencegah cacingan kayak gini. Jadi si cacingnya Gimana tanggapan kalian tentang kasus Raya di Sukabumi yang di dalam tubuhnya bersarang cacing 1 kilogram? Gimana tanggapan kalian terhadap aparat desa setempat ya yang lalai terhadap warganya? Kita lihat nih ya videonya. Ini Kades Cihanaga Wardi Rustandi mengatakan kronologi Raya anak meninggal 3 tahun akibat cacingan. Awalnya Raya itu ya karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya? Pertama, sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah, nggak tahu persis kesehatannya. Pertamanya anak itu sering main di polong sama ayam ya, karena rumahnya tanggung ya, di situ terus gitu, maka anaknya juga ya untuk jalannya juga agak lambat lah. Terus dia punya penyakit demam. Udah diperiksa ke klinik, puskesmas terdekat, ternyata dia punya penyakit paru. Udah gitu, kan dia nggak memiliki KKTP sama sekali ya. Desa urus, tindak, alhamdulillah. Cuman setelahnya penyakitnya semakin parah, kan ada salah satu keluarga yang kenal sama rumah teduh. Relawan. Dibawalah ke situ laporan, ya langsung dijemput pakai ambulan rumah teduh itu. Pemerintahan desa udah sampai situ tamunya. Tahu-tahu udah rame-rame bahwa nama anak tersebut punya penyakit ya yang sangat parah lah, sampai bisa mengeluarkan cacing sampai habis kisaran 1 kilo katanya nih ya. Pas gitu 9 hari menjelang
langsung meninggal. Pas saya langsung kumpul nunggu mayat tersebut datang, saya komunikasi dengan ibu siapa namanya tuh yang rumah teduh itu, yang saya sempat melihatin videonya Ya, kejadian. Pak Kades, sebenarnya nih latar belakang keluarganya sendiri memang dia kategori orang tidak mampu atau kayak gimana? Pak? Satu orangnya orang benar-benar tidak mampu. Tapi kenapa ya aparat desa tidak mengetahui atau tidak membantu terhadap keadaan Raya pas saat sakit ya, dengan kondisi keluarganya seperti itu? Menurut kalian aparat desanya kemana dan kerjanya ngapain? Coba tulis di kolom komentar ya. Rumah juga udah setahun ke belakang dapat saya sama warga masyarakat. Asalnya punya rumah panggung, bilik, cuman hancur. Dipakai ya butuh mau masak diambil kayunya, biliknya jadi hancur. Bahkan sempat anak yang meninggal tadi lagi tidur malam hilang. Mencemplung ke bawah karena apa? Telupuh-telupuhnya habis dibakar. Dipakai masak. Ya karena faktornya gangguan jiwa itulah gitu. Ya awalnya seperti itu, terus ya apa sih ya, nggak jauh lah dengan kesehatan gitu ya. Ya Pak, upaya dari kepala desa sendiri secara database-nya sendiri memang dia warga situ asli atau kayak gimana? Udin itu warga saya sendiri, kebetulan dia itu masih keluarga saya, masih saudara. Sifat cucu Keluarga, guys. Ternyata gadis Raya itu keluarga Kades ini. Ya. Tapi tidak ada pertolongan ya dari aparat desa atau Kades yang mengaku sebagai keluarganya ini. Tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Emang dia anak didik saya dari dulu, dari sebelum keluarga juga. Cuman dia kan ya cacat mental itu. Ya Pak Kades, bantuan Pak sendiri Kades Pak? sendiri kan kepala desa setempat di Cianaga Kabandungan. Upaya yang sudah itu dilakukan seperti apa kok bisa masyarakat jatuh miskin dan tidak terdeteksi juga RT RW? Upaya apa sebelumnya dilakukan? Ya kalau itu mah desa udah berusaha seminimal mungkin, ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada, bahkan sempat sehat anak tersebut, timbangan naik karena dikasih PMT setiap yang ada setiap hari itu. Setelah sekian bulan dia udah mencukupi, udah bagus, ya dioper lagi kepada yang belum normal. Itu aja. Ya Cuman berarti karakter dari keluarganya sendiri Pak Kades memang keterbelakangan mental. Iya betul. Oh, jadi susah diatur gitu. Susah diatur. Terus contoh lah, saya sebelum jadi kepala desa waktu itu COVID kan, harus divaksin. Mau divaksin bukannya mau, lari ke hutan, kabur 3 bulan di hutan sama anak itu sama istrinya. Gitu. Sekarang ini udah mending, ada orang ada dianya nggak lari. Yang lebih saya kemarin khawatir, saya sampai setengah 10 malam menguburkan anak tersebut dengan Pak Camat, orang puskesmas, kepolisian, dari rumah teduh. Dia kabur, nggak ada. Bapaknya itu kabur, nggak ada. Katanya takut banyak orang. Pak Kades, Pak, itu almarhum itu anak keberapa itu dari pasangan Udin? Siapa? Kan anak tersebut meninggal dunia nih. Ya. Itu dari berapa saudara? Anak kedua, dari 2 saudara. Dia itu umur kisaran 3 tahun lebih. Yang kakaknya sekarang baru masuk SD. Hasil diurusin sama desa, Pak Camat, dimasukin ke sekolah SD. Selain itu kan bisa terbayangkan anak tersebut sebelumnya kan cek kehamilannya, kesehatannya itu gimana Pak? Ya waktu itu mah dia mah apa sih ya? Jadi nggak nurut lah, itu nggak nurut. Enggak, awalnya normal kan Pak? Apanya? Ibu bapaknya? Normal apanya, kesehatannya? Ya, kesehatannya. Kalau kesehatan mah sehat. Sehat. Tapi kalau masalah apa cacat mental apa itu saya keterbelakangan mental. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi beliau punya anak 2. Iya betul. Yang meninggal tuh yang bontot. Yang bontot. Yang kedua. Yang pertama gimana? Yang pertama sehat. Normal. Udah masuk SD sekarang. Ya, Pak Kades, ini berarti suami istri ini memang dia punya keterbelakangan mental atau memang istri atau suami aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bahkan sekarang juga hari ini
dia juga kan kena penyakit paru. Nah tadi juga pagi saya udah ngambil sampel dahat, disetorkan ke Puskesmas Kalapanunggal, karena yang nanganinya ke Puskesmas Kalapanunggal. Ya juga memang katanya gitu, punya penyakit paru juga. Ya, berarti secara bantuan sendiri memang sudah terus dilakukan oleh kepala desa. Desa mah udah semaksimal mungkin. Rumahnya hancur, saya bangun dengan warga. Masalah ada bantuan-bantuan dari desa, dari pemerintah untuk misalkan nyalur lewat kadarnya masing-masing, PMT apa segala gitu ya. Ya, nah sekarang hari ini Pak Kades di sini di Puskesmas ini apa yang akan lakukan Pak Kades sendiri supaya sekarang ini? Saya, Ya. kalau ini urusan pribadi, karena saya kurang sehat, Ya. saya punya penyakit prostat. Sekarang ini pas sebulannya kontrol saya. Oke. Kabarnya Bapak dihubungi oleh Pak KDM harus ke. Gimana tanggapan kalian terhadap Kades ini ya, yang menyatakan dan kronologi kematian dari bocah Raya ya, yang mengidap penyakit cacing yang di dalamnya itu ada cacing sampai 1 kilogram. Gimana tanggapan kalian? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Nih tanggapan KDM terhadap bocah Raya di Sukabumi ya. Gimana Pak Gub yang bocah yang ada cacing itu? Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Jadi Bupati juga artinya Kita tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Infrastrukturnya buruk, kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecepatan bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai. Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Ya kan baru gubernur telepon sini harus di, dan kemudian nanti sistem saya buka ya. Itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Masih tiap kecamatan koordinator kepala desa ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh lapor, harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat, lapor ke kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Karena kalau saya langsung akses ke 5.000 kepala desa itu WA-nya nanti macam-macam, bukan yang berkepentingan. Jadi saya akan membuat seperti itu untuk percepatan layanan publik di masyarakat. Ini adalah tanggapan Kang Deddy Mulyadi terhadap bocah yang meninggal mengidap penyakit cacing ya. Ini kediaman Raya ya. Lihat. Yang berada persis di lokasi ya, rumah lokasinya ya. almarhumah Raya yang kemarin sempat viral di TikTok, dan ini alhamdulillah tuh dari instansi-instansi terkait mulai berdatangannya berkunjung. Oh masya Allah. Jadi banyak media-media juga langsung untuk berkunjung langsung ke lokasi ya. Ada yang dari TV One, ada dari MNC, ada dari jurnal juga, dan ini nih ya, semua para YouTuber sekarang alhamdulillah sudah rese, ADM, yang paling rese tuh ya apa LBY TV itu alhamdulillah semua sekarang sudah mulai bergerak untuk mengunjungi lokasi yang ada di Kampung Padangenyang setelah viralnya bocah 4 tahun yang meninggal karena penyakit cacing ya, penyakit cacing. Oke, pengen lebih serunya nanti tonton di YouTube. Kalian bisa bayangkan ya, cacing 1 kilo berada di tubuh kita ya. Aduh, ngeri. Gimana tanggapan kalian ya? Kritik dan saran dipersilakan untuk pemerintahan yang tidak becus mengurus rakyatnya ya. Kayak DPR yang sekarang lagi rame. Menko PMK Pratikno ketika ditanya kasus Raya balita cacingan malah cengengesan. Anjing. Tuh. Apakah ini bisa disebut pemerintah? Enggak, guys. Ini
Begitulah situasi manakala Pak Pratikno diwawancara oleh wartawan berkaitan dengan kasus Raya yang terjadi di Sukabumi, balita 3 tahun yang meninggal karena cacingan, yang di dalam tubuhnya terdapat 1 kilo lebih cacing. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak Pratikno ini cengengesan, kayak tidak punya empati aja gitu loh. Sementara ia Menko PMK. Jujur, apa seperti ini sebagai pemimpin? Tidak punya empati. Saya tidaknya tunjukkan empati lah. Bagaimana kalau yang terjadi itu ada anakmu, cucumu, kerabatmu? Sungguh sangat memprihatinkan. Mestinya Pak Prabowo Subianto menegur menteri-menterinya, termasuk ini loh, Pratikno ini, ketika ditanya berkaitan dengan kasus Raya, balita 3 tahun yang meninggal karena cacingan, yang di dalam tubuhnya lebih dari 1 kilo cacing. Ditanya oleh wartawan malah jawabannya cengengesan, bilang ngantuk-ngantuk sambil ketawa ke TV begitu itu. Empatimu mana, Pak? Miris melihat pejabat kayak sampean itu, Pak. Bener ya. Muka-muka kurang ajar nih ya, nih orang. Gimana tanggapan kalian terhadap Menko ini ya, yang menanggapi kematian bocah di Sukabumi dengan nada cengengesan? Tanggapan kalian gimana terhadap orang ini? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Perjuangan Raya 4 tahun melawan ribuan cacing yang hidup di dalam tubuhnya sampai ke otaknya. Aduh. Anak kecil di Sukabumi yang ngeluarin cacing dari hidung, mulut, sama anusnya lebih dari 1 kilo. Jolim Tasya lingkungan terdekat-terdekatna, siap perangkat-perangkat di sana goblok siap teh. Demi Allah aing kesel di kamarin tapi kaleweh aing lalajona. Bener-bener kayak nggak ada perhatian gitu. Sampai Kak BPJS nggak punya, bantuan nggak punya, identitas nggak ada. Makanya anjing tuh bisa diuruskan gitu ku lingkungan terdekatna ya. Aing nggak apal KTP nu karena itu BPJS bisa nembak siap teh tong sok pura-pura anjing tapi ke kamarnya diurusin ke rumah sakit nih surat-surat nanaon bantuan nanaon siap temali repisan indungna TBC indungna punya gangguan mental bapakna TBC kalau tangga sepuh keluarga miskin mana anjing tidak ada perhatian apapun bener-benernya. Terus kemarin ketika mengurusi surat-surat ke Dinkes ke Dinsos Sukabumi dilempar-limpar sarua sia jarolim oge goblok sia teh bisa nembak tidak perlu dipersulit. Itu teh urgent karena dari rumah sakit cuma dikasih waktu 3 hari, kalau enggak masuk pembayaran umum dari rumah sakit. Nah, oke sarua tepek Kak. Tungtuna kan ditegur ku Pak Dedi kan. Sia ena waktu ditegur mararane ku Pak Dedi sia. Kesel ada aing mah. Tapi kata malire pisan goblok da piraku teh apal. Aing anu syok nanti tapi Kak meninggal dalam keadaan ngeluarin cacing dong anjing parah sih eta mah bener-bener sia jararolim goblok sia. Nah, orang-orang terdekatnya aing kesel pisan da bisa kayak gitu. Cik atuh mana teh mikirin istriknya mamanya orang kena gangguan mental, bapaknya TBC, neneknya udah sepuh, piraku teu malire tidak perhatian siatanya anaknya sampai tiap hari harus main di kolong yang dekat tai ayam. Nepi ka ayana cacingan sok. Goblok nepi ka meninggalna. Parah ieu aing mah da. Syah goblok, si jarolim goblok. Kesel banget. Maafkan ya, aing bukan menyalahkan tapi emang ini fakta yang terjadi di lapangan. Terus masalah surat-surat tapi kayak perangkat desa terdekatnya tak apal gitu. Padahal kan surat-surat bisa nembak, aing nembak. Pang nembakeun sia teh. Kesel da. Semoga rakyat tenang ya. Bilang sama Allah kalau banyak orang-orang jahat yang hidup di WNI. Kalian tahu kasus Tanggapan kalian, kritik kalian terhadap video ini coba tulis di kolom komentar ya, terhadap meninggalnya bocah 4 tahun di Sukabumi ya yang bernama Raya. Coba tulis di kolom komentar kritik kalian terhadap aparatur pemerintah tersebut di dekat rumah Raya ya. Coba anjing bener temarikir bener aduh. Pemerintah nak kuat kata apanya aya wargana anu teu damangkilnya. Aduh. Halo Bapak Gubernur. Prihatin Hotman Paris ada meninggal tubuh penuh cacing, minta KDM tindak tegas
Gubernur Jawa Barat, sahabat saya KDM, tolong agar Bapak Gubernur memanggil itu kepala desa yang membawahi desa si anak di Jawa Barat, yang anak itu meninggal, cacing di seluruh tubuhnya sampai keluar dari hidung, dari mulut, dari kuping. Pasti lingkungan tetangganya pasti tahu itu dan pasti ada lapor ke kepala desa. Kenapa dibiarkan? Itu kepala desa seperti itu tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa. Tolong Bapak Gubernur Jawa Barat KDM untuk bertindak tegas. Ya, dana, aduh gimana sih? Kan dana kepala desa ada dari pemerintah pusat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Gubernur Jawa Barat, tolong ditindak tegas kepala desanya, dipanggil. Ya, kenapa dibiarkan seperti itu warganya? Ya, minimum. Ya, aduh. Pokoknya menjadikan deh seorang anak meninggal dengan cacing keluar dari seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Ya, Pak KDM panggil itu kepala desa, jatuhkan sanksi. Warga juga di sana harus bersuara. Hotman Paris. Hotman Paris juga sampai angkat bicara tentang meninggalnya seorang bocah 4 tahun di Sukabumi ini. Apakah kalian mau angkat bicara? Tulis di kolom komentar ya, kritik dan saran dipersilakan ya. Nih, ini penjelasan dari dokter yang memeriksa Raya ya. Viral tubuh bocah dipenuhi cacing hingga meninggoy. Jadi Raya itu diantar ke IGD kami ini ke rumah sakit RSUD Samsudin SH sekitar tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 8 malam oleh keluarga sebagian dan ada dari tim rumah teduh yang menggunakan ambulans. Kondisinya memang sudah tidak sadar. Ketika ditanyakan dikonfirmasi sejak kapan tidak sadarnya itu sudah 1 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 12-nya. Artinya datang ke kami kondisinya memang sudah berat ya. Ketika sampai IGD kan kita lakukan asesmen medis ya berupa pengecekan tanda-tanda vital, itu udah pasti dari awal itu tensinya memang drop, sehingga dilakukan tata laksana berupa resusitasi cairan ya. Kita infus, diobservasi secara ketat sampai ada perbaikan kondisi, kemudian kembali dikonsul ke dokter spesialis anak dan setelah stabil dinyatakan bisa pindah ke ruangan intensif untuk anak atau kita sebutnya PICU. Nah, tapi selama masa observasi itu kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran napasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi yang sudah biasanya menyebar ke otak kalau sudah parah gitu. Mungkin dari berita yang sudah beredar kita bisa sama-sama tahu ya bahwa latar belakang keluarga Raya itu kan tinggal di rumah panggung yang bawahnya itu bahkan langsung ke tanah ya. Nah, otomatis kalau asumsi saya pribadi sih kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah, dan yang menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui 2 hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya, kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena tersurat ke terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa. Gimana tanggapan kalian ya terhadap ya kasus ini? Coba kritik dan saran dipersilahkan ya di kolom komentar. Kalian harus banyak mengkritik ya aparatur pemerintah di desa tersebut ya, karena mereka lalai, sangat lalai terhadap seorang warga yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah di desa tersebut ya. Coba keluarganya tidak mampu, ayahnya sama,
mengidap penyakit, ibunya sama mengidap penyakit, dan anaknya sama mengidap penyakit. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Menurut kalian gimana ya? Kisah Raya bocah Malang yang meninggal akibat tubuh dipenuhi cacing. Nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam Gini dari hidung. Sekian aja tuh udah kotak si telur cacing. Turut berduka cita yang mendalam ya untuk adik Raya. Ini sebenarnya pembelajaran buat kita Rek ya. Jadi betapa pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan juga minum obat cacing secara teratur setiap 6 bulan sekali. Nah ini pentingnya di sini Rek ya. Jadi memang cacing yang dialami oleh adik Raya ini adalah jenis Ascaris ya, Ascaris lumbricoides namanya. Sehingga penyakitnya namanya Ascariasis. Nah jangan dianggap sepele penyakit cacingan ini Rek ya. Karena cacing ini dia itu masuk lewat makanan yang terkontaminasi ya, entah karena nggak cuci tangan yang bersih pakai sabun, entah makanan atau minumannya yang terkontaminasi ya. Di situ ada telur-telur cacingnya. Lah, ketika itu tidak diolah dengan baik, tidak dibersihkan, masuk lewat mulut, masuk ke saluran pencernaan, nanti dia akan pecah telurnya. Pecah telurnya akan jadi larva. Nah, larvanya inilah yang nanti bisa menyebar kemana-mana. Dan jenis Ascaris ini dia bisa menyebar ke paru-paru bahkan sampai ke otak. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya sesak, bahkan sampai terjadi penurunan kesadaran ya. Jadi cacing itu bahaya Rek ya, sampai bisa merenggut nyawa ya. Belum lagi nanti kalau dia tumbuh jadi cacing dewasa di usus sampai bikin ususnya jebol itu juga bisa. Belum lagi selama masa pertumbuhan cacingnya dia itu nyedot nutrisi dari sang anak, sehingga anaknya itu pasti mengalami malnutrisi, dia anemia, berat badannya turun, nggak naik-naik ya. Jadi hati-hati Rek ya. Jangan lupa ikutin program pemerintah yang sudah dicanangkan setiap 6 bulan sekali itu minum obat cacing ya. Jangan sampai nggak diminumkan. Toh minumnya cuma 6 bulan sekali aja loh ya. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Selalu cuci tangan pakai sabun sebelum makan, dan pastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih dan sehat. Jadi jangan sembarangan ya. Dianjurkan meminum obat cacing 6 bulan sekali ya, bukan setiap hari, 6 bulan sekali ya, agar terhindar dari penyakit cacing ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe. Tanggapan kalian dan kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya.